Hai semuanya, selamat bergabung di AM Channel. Aku suka matematika. Kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu menyajikan data. Adapun yang akan kita bahas adalah menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, histogram dan poligon frekuensi, serta OGIF. Baiklah, kita langsung saja bahas satu persatu, mulai dari menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, tentu kalian masih ingat kan dengan materi statistika yang sudah kalian pelajari di bangku SMP? Ini adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Dapat kalian perhatikan data berat badan siswa tersebut pada tabel mulai dari 32 kg, 33 kg, dan seterusnya sampai 37 kg. Datanya tersebut adalah tunggal. Jadi kalau kalian diberikan data dengan banyak data berapapun, jika rentangan datanya yaitu selisih data tertinggi dengan data terendahnya kurang dari 10, sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Seperti halnya pada data ini, berat badan tertinggi adalah 37 kg dan terendah adalah 32 kg, rentangan datanya adalah 5, maka kita dapat sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, bagaimana jika kalian diberikan data sebagai berikut? Perhatikan data hasil nilai tes matematika dari 30 siswa kelas 11 IPA SMA. Kita cari terlebih dahulu data tertinggi dan terendahnya dengan teliti, yaitu 88 dan 30. Rentangan datanya yaitu 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Jadi rentangan datanya cukup besar, sebaiknya kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok sebagai berikut. Inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi berkelompok, karena nilai-nilai yang terdapat pada tabel tersebut merupakan kelompok nilai. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Kita dapat menggunakan aturan Sturges dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jangkauan atau rentangan data. J sama dengan X max dikurang X min, data tertinggi dikurangi data terendah. Yang kedua, tentukan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah banyak data. Yang ketiga, tentukan panjang interval. P sama dengan J per K, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Dan yang keempat, membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu untuk kolom nilai, turus atau tanda hitung, dan kolom frekuensi. Untuk kelas pertama, kita bisa pilih batas bawahnya dengan mengambil datum terkecil dari data yang diberikan. Nah, kita coba dengan mengerjakan soal berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data berikut. Langkah pertama, kita cari dulu data tertinggi dan terendah. Harus dengan teliti mencarinya ya. Data tertingginya adalah 95 dan data terendahnya adalah 20, sehingga jangkauan datanya adalah J sama dengan 95 dikurangi 20 sama dengan 75. Selanjutnya kita tentukan banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah banyak data. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 44 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,6435 diperoleh 6,42. Kita bulatkan menjadi 6. Berikutnya kita tentukan panjang interval. P sama dengan J per K sama dengan 75 per 6 sama dengan 12,5. Kita bisa bulatkan menjadi 13. Nah, baru kita buat tabelnya. Untuk kelas pertama, kita bisa pilih data terendah yaitu 20 sebagai batas bawahnya. Berdasarkan panjang interval yang kita peroleh yaitu 13, kita tentukan kelas-kelasnya sedemikian rupa.
sehingga seluruh data dapat tercakup di dalamnya. Kelas interval pertama kita mulai dari 20 dengan panjang interval 13. Kita sebutkan mulai dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi kelas interval yang pertama adalah 20 sampai 32. Untuk kelas interval kedua, kita mulai dari 33. Kembali sebutkan mulai dari 33. Kelas interval keduanya adalah 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi kelas interval keduanya adalah 33 sampai 45. Nah, demikian seterusnya ya, sampai data tertinggi yaitu 95 masuk di kelas interval yang terakhir. Kita tulis kelas intervalnya di kolom pertama. Untuk menentukan frekuensi masing-masing kelas interval, kita bisa menggunakan turus atau tanda hitung. Nah, kita hitung satu persatu. Mulai dari 20 berada di kelas interval pertama, kita beri tanda. Data bisa kita baca ke samping atau ke bawah. Kita baca ke bawah saja ya. 67 berada di kelas interval 59 sampai 71, kita beri tanda. 75 berada di kelas interval 72 sampai 84, beri tanda. 78 juga berada di kelas interval 72 sampai 84, beri tanda. Kita lanjut baca data ke samping atas yaitu 58 ada di kelas interval 46 sampai 58, beri tanda, dan seterusnya sampai data terhitung keseluruhan. Nah, terakhir baru kita tentukan frekuensi masing-masing kelas interval dengan menghitung banyak turus pada masing-masing interval. Maka kita peroleh frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam menyajikan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Selanjutnya, perlu kita ketahui unsur-unsur yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Sebagai contoh, kita bisa gunakan tabel yang tadi sudah kita peroleh. Yang pertama, kelas interval. Tiap-tiap kelompok disebut kelas interval atau sering disebut interval atau kelas saja. Pada tabel dapat kita perhatikan, kelas interval pertama adalah 20 sampai 32. Kelas interval kedua 33 sampai 45, kelas interval ketiga 46 sampai 58 dan seterusnya. Pada tabel terdapat 6 kelas interval. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah adalah nilai terkecil pada masing-masing interval, yaitu 20, 33, 46, 59, 72, dan 85. Batas atas adalah nilai tertinggi pada masing-masing interval, yaitu 32, 45, 58, 71, 84, dan 97. Ketiga, tepi kelas. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Masing-masing kelas interval mempunyai tepi bawah dan tepi atas. Misalkan pada kelas interval kedua, yaitu 33 sampai 45, tepi bawahnya adalah 33 dikurangi 0,5 sama dengan 32,5 dan tepi atasnya 45 ditambah 0,5 sama dengan 45,5. Selanjutnya yang keempat, panjang interval. Panjang interval untuk semua kelas adalah sama, jadi kita bisa bebas gunakan kelas interval yang mana saja untuk menentukan panjang interval. Panjang interval dapat dihitung dengan tepi atas dikurang tepi bawah.
atau batas atas dikurang batas bawah kemudian ditambah 1, ataupun dengan menggunakan jari-jari kalian dengan menyebutkan bilangan dari batas bawah sampai batas atas kelas interval tertentu. Misalkan kelas intervalnya adalah 32 sampai 36, kita hitung menggunakan jari, kita sebutkan mulai dari 32, 33, 34, 35, 36. Jadi panjang intervalnya adalah 5. Yang terakhir, titik tengah adalah nilai yang terdapat di tengah-tengah pada masing-masing kelas interval. Titik tengah dapat dicari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Pada tabel sudah terlihat dengan jelas unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi berkelompok, mulai dari batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah. Jadi unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ini harus benar-benar kalian pahami, yang akan membantu kalian dalam perhitungan nilai statistik yang akan kita pelajari di video berikutnya. Berikutnya menyajikan data ke dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang berhimpit, sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval, tepi-tepi kelas interval atau titik tengah kelas interval, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensi. Sebelum membuat histogram, lengkapi tabel distribusinya dengan tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas interval. Poligon adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Poligon dapat digambar bersama-sama dengan histogramnya ataupun terpisah. Sebagai contoh, kita gunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok yang sudah kita buat sebelumnya. Sajikan data berikut dalam bentuk histogram dan poligon. Langkah pertama, kita tentukan tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas interval. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Setelah itu, buat sumbu mendatar mewakili nilai dan sumbu tegak mewakili frekuensi. Letakkan tepi bawah dan tepi atas pada sumbu mendatar. Gunakan penggaris agar jaraknya sama. Misalkan jaraknya kita buat masing-masing 1 cm. Pada sumbu tegak yang mewakili frekuensi, gunakan skala. Frekuensi terendahnya 2 dan tertingginya 12, kita bisa gunakan kelipatan 2. Setelah itu, kita mulai dari batang pertama, mewakili tepi bawah 19,5 dan tepi atas 32,5 dengan frekuensinya 2. Selanjutnya batang kedua, tepi bawah 32,5 dan tepi atasnya 45,5 dengan frekuensi 5. Batang ketiga, keempat, kelima, dan batang yang terakhir yaitu yang keenam. Kita sudah sajikan data tersebut ke dalam bentuk histogram. Selanjutnya, untuk menggambar poligon, kita buat titik tengah di sisi atas pada masing-masing batang histogram. Lengkapi juga dengan titik tengah di sebelah kiri dan kanan, kemudian kita hubungkan. Nah, sudah jadi deh poligonnya. Ingat, gunakan penggaris ya, agar gambar kalian rapi dan sedap dipandang. Terakhir, kita akan menyajikan data dalam bentuk OGIF. OGIF adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas kelas. Frekuensi kumulatif lebih dari untuk suatu kelas adalah
jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah kelas. Sebagai contoh, gambarlah ogi positif dari data pada tabel berikut. Untuk menggambar ogi positif, kita gunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Tentukan tepi atas masing-masing kelas interval. Frekuensi kumulatif kurang dari 39,5 adalah frekuensi kelas interval pertama, yaitu 2. Frekuensi kumulatif kurang dari 49,5 adalah jumlah frekuensi kelas interval pertama dan kedua. Jumlahnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Frekuensi kumulatif kurang dari 59,5 adalah jumlah frekuensi kelas interval pertama, kedua, dan ketiga, yaitu 6 ditambah 8 sama dengan 14 dan seterusnya. Frekuensi kumulatif yang terakhir yaitu 30 sekaligus menjadi jumlah frekuensi atau banyak data dari data pada tabel tersebut. Untuk lebih mudah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari atau FK, perhatikan tabel berikut. FK yang pertama adalah 2. Kemudian kita tambahkan dengan frekuensi kelas interval di bawahnya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambahkan dengan 8 sama dengan 14. 14 ditambahkan 10 sama dengan 24. 24 ditambah 5 sama dengan 29. Dan yang terakhir 29 ditambah 1 sama dengan 30. Kita gambar sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sama seperti saat menggambar histogram, gunakan penggaris agar jaraknya sama. Letakkan tepi atas pada sumbu mendatar, paling kiri tambahkan dengan tepi bawah kelas interval pertama. Perhatikan pada frekuensi kumulatif kurang dari, terendah 2 dan tertingginya 30, kita bisa gunakan kelipatan 5. Kita mulai dari 29,5, frekuensinya 0 karena tidak ada nilai yang kurang dari 29,5 pada tabel. 39,5, frekuensinya 2, kita hubungkan. 49,5, FK-nya 6, hubungkan, dan seterusnya. Terakhir, kita hubungkan titik-titik tersebut membentuk kurva naik sehingga disebut dengan ogi positif. Sedangkan untuk menggambar ogi negatif, kita menggunakan tepi bawah masing-masing kelas interval. Kita hitung dari bawah ya. Frekuensi kumulatif lebih dari 79,5 adalah frekuensi kelas interval 80-89, yaitu 1. Frekuensi kumulatif lebih dari 69,5 adalah jumlah frekuensi kelas interval ke-6 dan ke-5, yaitu 1 ditambah 5 sama dengan 6. Frekuensi kumulatif lebih dari 59,5 adalah jumlah frekuensi kelas interval ke-4, ke-5, dan ke-6, yaitu 6 ditambah 10 sama dengan 16, dan seterusnya. Untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari dengan cepat, perhatikan tabel berikut. Kita hitung dari kelas interval yang terakhir yaitu 1. 1 tambahkan dengan 5 sama dengan 6. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Dan yang terakhir 28 ditambah 2 sama dengan 30. Kita gambar sumbu mendatar dan sumbu tegak. Letakkan tepi bawah masing-masing interval pada sumbu mendatar. Paling kanan ditambahkan dengan tepi atas kelas interval yang terakhir. Untuk frekuensi kumulatifnya, kita gunakan kelipatan 5. Kita mulai dari 29,5, frekuensi kumulatifnya 30. 39,5 dengan 28. 49,5 dengan 24. Dan seterusnya. Kita tambahkan titik terakhir
di tepi atas kelas interval terakhir, kita hubungkan dengan kurva mulus, kurvanya turun sehingga disebut dengan ogive negatif. Kita sudah bahas menyajikan data yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ke dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive. Lalu bagaimana kalau dibalik? Diberikan gambar histogram, poligon, atau ogive, kita diminta menyajikannya ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contoh pertama, perhatikan histogram berikut. Sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ingat kembali mengenai langkah-langkah dalam membuat histogram. Sumbu mendatar mewakili nilai-nilai yang berupa tepi bawah dan tepi atas pada masing-masing kelas interval, dan sumbu tegak mewakili frekuensi. Perhatikan batang pertama, tepi bawahnya 60,5 dan tepi atasnya 65,5. Batas bawah kelas interval pertama dicari dengan tepi bawahnya 60,5 ditambah 0,5 sama dengan 61, dan batas atasnya 65,5 dikurang 0,5 sama dengan 65. Kita tulis intervalnya pada tabel, kemudian perhatikan frekuensi batang pertama adalah 2. Kelas interval yang kedua dimulai dari 66, batas atasnya 70,5 dikurang 0,5 sama dengan 70. Kelas interval yang kedua 66 sampai 70 dengan frekuensinya adalah 5. Kelas interval ketiga dimulai dari 71, batas atasnya 75,5 kurang 0,5 sama dengan 75. Kelas interval ketiga 71 sampai 75, frekuensinya adalah 8, dan seterusnya sampai dengan batang terakhir. Perhatikan bahwa panjang intervalnya adalah 5, diperoleh dari tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 65,5 dikurang 60,5 sama dengan 5. Karena panjang intervalnya 5, maka batas bawah kelas interval pertama ke batas bawah kelas interval berikutnya bertambah 5. Demikian pula untuk batas atas ke batas atas kelas berikutnya bertambah 5. Jadi cukup kita tentukan kelas interval pertamanya, kemudian tambahkan panjang intervalnya pada batas bawah dan batas atas untuk memperoleh kelas interval berikutnya. Contoh kedua, data nilai ulangan matematika 40 siswa disajikan dalam poligon frekuensi berikut. Sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Perhatikan pada sumbu mendatar, nilai yang dicantumkan adalah titik tengah masing-masing kelas interval. Kita akan tentukan panjang interval terlebih dahulu, selisihkan nilai tengah yang berdekatan, P sama dengan 78 dikurang 73 sama dengan 5. Diperoleh panjang intervalnya adalah 5. Untuk kelas interval pertama dengan titik tengahnya 73 kita tempatkan di tengah. Untuk menentukan batas bawah, kita hitung mundur 2 langkah dari 73. Dan untuk menentukan batas atas, kita hitung maju 2 langkah. Jadi interval yang pertama adalah 71 sampai 75. Kita buat di tabel. Lengkapi dengan frekuensinya yaitu 2. Panjang interval 5, untuk mencari kelas interval kedua, kita tambahkan batas bawah dan batas atas. Kelas interval pertama dengan 5, diperoleh kelas interval yang kedua yaitu 76 sampai 80 dengan frekuensinya adalah 4. Tambahkan kembali batas bawah dan batas atas dengan 5 untuk mendapatkan kelas interval yang ketiga yaitu 81 sampai 85 dengan frekuensinya 12. Selanjutnya 86 sampai 90 frekuensinya 13. 91 sampai 95 frekuensinya 6, dan kelas interval yang terakhir yaitu 96 sampai 100 frekuensinya adalah 3.
Dan contoh yang terakhir, perhatikan gambar ogive berikut. Sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Sama halnya pada histogram, untuk menentukan kelas interval, perhatikan sumbu mendatar pada gambar. Untuk mencari batas bawah kelas interval pertama, 70,5 ditambah 0,5 sama dengan 71, dan batas atasnya 75,5 dikurang 0,5 sama dengan 75. Kita tulis pada tabel kelas interval pertama 71 sampai 75 dengan frekuensinya adalah 3. Panjang intervalnya adalah 5, diperoleh dengan mencari selisih dari dua nilai yang berdekatan pada gambar. Untuk memperoleh kelas interval yang kedua, 71 dan 75, masing-masing kita tambahkan 5, sehingga kelas interval yang kedua, 76 sampai 80, frekuensinya diperoleh dengan mengurangkan 9 dengan 3. Kelas interval yang ketiga, lakukan hal yang sama. Kelas interval kedua, batas bawah dan batas atasnya masing-masing ditambah 5, sehingga kelas interval yang ketiga diperoleh 81 sampai 85. Frekuensinya adalah 22 dikurang 9 sama dengan 13. Kelas interval yang keempat 86 sampai 90. Frekuensinya 34 dikurang 22 adalah 12. Kelas interval yang kelima 91 sampai 95. Frekuensinya 38 dikurang 34 adalah 4. Dan kelas interval yang terakhir 96 sampai 100. Frekuensinya adalah 40 dikurang 38 diperoleh 2. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai menyajikan data. Semoga bermanfaat ya dan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa.